Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas. Halo Sobat Brosa, balik lagi di Brosa TV, your education channel di program Brosa Podcast Room, ruang kreativitas dan pendidikan. Hari ini Arsi nggak sendirian lagi tentunya, karena ditemani oleh Bapak Dr. Adiana Slamet MSI. Selamat datang Pak di studio Brosa. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini tuh kita bakalan ngomongin temanya mengenai orientasi dunia penyiaran atau order pemantau isi siaran gitu ya Pak? Ya. Oke. Kemarin kan Pak, waktu kalau nggak salah itu Minggu ya, tanggal 26 November tuh ada yang namanya Anugerah KPI 2023 betul ya? Betul. Nah itu tuh kan KPID Jabar dinobatkan sebagai KPID yang inovatif dan kolaboratif. Betul. Nah, Arsi pengen nanya dong, gimana sih definisi dari inovatif dan kolaboratif itu sendiri, Pak? Ya, Kang Arsi ini sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih ya pada SMK Brosa sudah hadir bersilaturahim di agenda hari ini ya. Yang pertama itu, yang kedua, Kang Arsi, kita ini dituntut ya untuk coba melakukan sesuatu gitu ya. Demi terwujudnya penyiaran yang sehat, dan tentunya itu harus berpikir maju gitu ya untuk coba mensosialisasikan permasalahan-permasalahan atau program-program yang ada di KPI Jawa Barat. Nah, tentunya inovasi itu kan satu terobosan gitu ya, yang kemudian itu tidak dimiliki oleh provinsi lain. Nah, salah satunya itu karena regulasi atau aturan di pusat atau pemerintah pusat itu masih belum ada, maka KPI Jawa Barat pada bulan Juni 2023, tepatnya 6 Juni, itu mendeklarasikan program Pasagi namanya, pengawasan media digital ya, bersama Pak Gubernur untuk sama-sama mengawasi media digital, karena hari ini kita tidak bisa mengelak dari disrupsi teknologi dan disrupsi informasi ya, sehingga itu terobosan yang inovasi yang kemudian kami lakukan, karena kami berpikir bahwa satu program tentunya harus dinaungi dengan aturan, dan aturan itu bagi kami KPI Jawa Barat gitu ya, itu untuk menyelamatkan masyarakat Jawa Barat dari tontonan gitu ya, dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, terutama mungkin yang ada di media digital seperti itu mungkin ya Pak? Betul Kang Ars. Dan mungkin untuk poin kolaboratifnya itu sendiri, mungkin ini apakah mengajak masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, yang pertama bahwa visi kami salah satunya itu memperluas silaturahim ya, dan itu sebenarnya kami terjemahkan dari Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya, Undang-Undang tentang penyiaran di pasal 8 di ayat 1, paling tidak kami harus berkolaborasi gitu ya, harus berkoordinasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan dengan lembaga penyiaran. Nah, tentunya misalkan lembaga penyiaran di Jawa Barat ini ya Kang Arsi ya, terakhir data kami minggu kemarin ke kementerian itu dari 437 bertambah menjadi 601 ya, itu terbanyak se-Indonesia. Nah, sehingga kolaborasi yang kami lakukan itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa malah 3 tahun terakhir ini ya. Nah, salah satu yang kemudian masuk ke masyarakat tentunya gitu ya, hari ini juga itu amanatnya di pasal 52 ya, Undang-Undang 32 tahun 2002, bahwa kami harus coba mendorong peran serta masyarakat. Nah, salah satu peran serta masyarakat itu kami masuk tidak hanya di komunitas gitu ya, tapi kami masuk di lembaga pendidikan. Kayak hari ini misalkan kita bersilaturahim dan berdiskusi di podcast SMK Brosa ya. Iya, betul. Nah, untuk di antara kolaborasi KPID dengan masyarakat ini tentunya mungkin kan Pak banyak kerintangan yang dihadapi kayak gitu. Ini ada nggak sih untuk poin kolaboratif ini hal yang menyulitkan seperti itu Pak?
Kalau yang menyulitkan secara substantif hampir tidak ada ya, cuman karena luas wilayah di Jawa Barat ini begitu luas, Oke. 27 kabupaten kota yang kemudian itu secara geografis ya terluas di Indonesia, maka sampai hari ini gitu ya kami terus masuk gitu ya ke 27 kabupaten kota ini. Itu sih sebenarnya ya yang kemudian tapi itu bukan menjadi kendala yang substantif ya. Nah ini butuh effort aja yang lebih gitu ya, butuh waktu gitu ya untuk coba membangun kolaborasi dengan siapapun ya. Nah, sih gini ya, pada konteks hari ini gitu ya, tadi saya bilang bahwa tidak ada institusi manapun gitu ya itu besar, tumbuh besar dan mampu untuk coba mengimplementasikan program-programnya tanpa kolaborasi. Betul. Ya, nah ini yang kemudian harus kita semua bangun gitu ya untuk coba mewujudkan paling tidak apa yang kemudian kita cita-citakan dalam aturan ya, tentunya undang-undang dan aturan yang lain. Oke. Jadi mungkin poin intinya tadi itu lebih ke geografis, jarak, waktu, seperti itu ya Pak? Betul. Oke. Nah, ngomongin inovatif dan kolaboratif nih Pak, kan inovatif itu berhubungan dengan sesuatu yang baru. Ada nggak sih program dari KPID yang terbaru ini untuk, mungkin poinnya untuk meningkatkan kualitas siaran Pak? Sebenarnya yang pertama gitu ya, ini program tadi ya, orientasi dunia penyiaran itu adalah program yang kemudian kalau kita cek gitu ya, karena KPI di tingkat provinsi itu hari ini masih 33 provinsi. Jadi kalau kita cek di KPI provinsi lain itu cuman kita ya yang kemudian mempunyai program ini ya, orientasi dunia penyiaran dan implementasinya untuk pengawasan isi siaran ya. Yang pertama itu ya, ya. Lalu satu-satunya yang mempunyai perpustakaan ya tentang penyiaran itu adalah KPI Provinsi Jawa Barat. Jadi kawan-kawan SMK Brosa gitu ya, kalau ke Bandung main-main ke Jalan Malabar 62. Jadi di situ ada ya lumayan lah bukunya gitu ya. Untuk tentang, umum itu Pak? Ya, untuk umum boleh gitu ya. Tentang broadcast gitu ya. Dan program ini ya, magang rasa kerja misalkan ya. Nah, mager itu kami menerima kawan-kawan magang, tapi kemudian kami set bahwa magang itu rasa kerja gitu ya, bukan mendapatkan gaji, tapi kemudian monitoringnya ketat, seleksinya ketat kan kayak gitu ya, supaya memang magang di KPI Jawa Barat itu bisa mendapatkan sesuatu ya, paling tidak misalkan secara konsep pengetahuan dan prakteknya clear kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ternyata. Mungkin selain program mager tadi itu Pak, apakah ada lagi nggak sih program KPI yang paling terbaru gitu, selain untuk meningkatkan kualitas siaran gitu Pak? Program yang terbaru kita buku ya, bikin buku ya, kita udah riset ya, penelitian gitu ya, bekerja sama-sama kampus misalkan ya. Lalu kita punya podcast. Punya podcast sendiri. Ayo punya podcast. Jadi kalau ya walaupun misalkan konten yang kami bikin itu tidak belum rutin ya, tapi ada podcast kami gitu ya. Lalu kami juga tadi ya, Pasagi tadi, pengawasan media digital gitu ya, peningkatan SDM dan yang lain-lain sebenarnya. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau untuk podcast sendiri biasanya di podcastnya KPID Jabar ini membahas tentang apa Pak? Semuanya masalah penyiaran gitu ya, terkait tentang apa sih tupoksi kami gitu ya. Lalu bagaimana misalkan kami mengundang atau mendatangi anggota DPRD, Komisi 1 ya. Lalu ngomongin tentang isu-isu terkini ya, tentang analog switch off misalkan dan yang lain-lain. Tadi kan lagi nih program mager nih Pak Haji, agak tertarik nih dengan program mager karena mungkin ini apakah pasarnya itu untuk anak muda atau mungkin campur nih Pak?
Ya sebenarnya program mager itu adalah program resmi gitu yang kemudian semua institusi lembaga pendidikan dari kampus ya maupun SMK gitu ya itu boleh. Oh, boleh. Ya karena itu adalah program resmi yang kemudian harus ada surat gitu ya dari lembaga pendidikan di mana apa yang ikut itu harus punya surat rekomendasi gitu ya dari lembaga pendidikan yang bersangkutan sebenarnya. Jadi tidak maksudnya umum untuk institusi pendidikan yang kemudian siswa atau mahasiswanya itu mau magang di KPI Jawa Barat. Oh, jadi seperti itu. Jadi berarti syarat wajibnya itu harus mempunyai surat rekomendasi. Ya, nggak bisa sembarangan begitu ya, Pak? Betul, Kang Arsi. Oke. Berarti kalau misalkan Arsi pengen ikut udah telat dong. Sebenarnya masih sih bisa. Sebenarnya kami agak sering ya membuka magang itu 1 tahun itu kalau nggak salah 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Ya 1 tahun itu gitu. Jadi dan itu disesuaikan dengan durasi jangka waktu yang diberikan oleh institusi pendidikan. Jadi misalkan Kang Arsi misalkannya dari SMK Brosa ini gitu ya dikasih waktu 3 bulan. Iya. 3 bulan tuh. Kalau 2 bulan ya 2 bulan gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi menyesuaikan dengan instansi terkait seperti ya, itu. Betul. Aduh, kalau tahu gitu sih waktu itu magang di KPID aja kan. Harusnya ya. Iya, nggak telat infonya. Nggak apa-apa lah, mungkin buat adik-adik Arsi nanti. Ya, betul. Oke Pak, jadi selanjutnya ini Arsi pengen nanya lagi, gimana sih peran KPID Jabar dalam mengawasi dan juga mengatur siaran radio dalam dunia penyiaran seperti itu, Pak? Ya, lagi-lagi ya, ini untuk yang melihat dan mendengarkan podcast SMK Brosa ini ya, sahabat-sahabat muda gitu ya, bahwa sebelum saya jawab itu ada asumsi yang agak keliru, Kang Arsi. Kenapa keliru gitu ya? Jadi seolah-olah bahwa lembaga penyiaran radio dan televisi ini seolah-olah ditinggalkan ya oleh masyarakat. Padahal bagi saya gitu ya, asumsi sederhananya gini. Ketika satu negara masih banyak yang penduduknya prasejahtera, jadi prasejahtera itu penghasilannya misalkan di bawah, keluarga di bawah penghasilannya 1,5 juta gitu ya, maka radio dan televisi ini akan menjadi satu-satunya hiburan gratis. Betul. Karena radio dan televisi itu memakai frekuensi dan frekuensi itu adalah sumber daya alam terbatas. Yang kemudian misalkan ya hak masyarakat untuk mendapatkan penyiaran dari sumber SDM yang namanya frekuensi itu satu itu ya. Nah yang kedua ini berkaitan dengan sistem pengawasan gitu ya. Kang Arsi, kami di Jalan Malabar 62 di kantor kami punya ruangan gitu ya untuk memantau ya 1 kali 24 jam ya televisi dan radio. Ya ada sistemnya. Ada kawan-kawan yang memantau gitu ya. Lewat sistem itu gitu ya kami coba mengawasi gitu ya. Kurang lebih tadi ya penambahan dari 430 ke 601 itu di seluruh Jawa Barat. Nah tidak hanya itu Kang Arsi. Jadi tadi ya kita sudah singgung tadi masalah kolaborasi. Karena di pasal 52 ya Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu bahwa ada peran serta masyarakat. Masyarakat itu punya hak, tanggung jawab dan kewajiban gitu ya. Haknya apa? Haknya untuk mendapatkan gitu ya siaran ya dari TV dan radio gitu ya. Tanggung jawab dan kewajibannya apa? Ikut serta untuk coba gitu ya mengawal masalah-masalah penyiaran ini sehat. Nah, salah satunya gitu ya. Kami menerjemahkan itu salah satunya itu hari ini. Orientasi dunia penyiaran. Kami membangun chapter pengawas isi siaran. Nah, ini kalau hitungan kami sudah mempunyai kurang lebih 46 chapter. Kami sebutnya chapter ya. Nah, kalau misalkan di SMK Brosa ini dibikin chapter lagi berarti 47 ya, 47 chapter. Ya. Nah, itu yang kemudian
kami gitu ya coba merangkul semua komponen untuk sama-sama mengawasi gitu ya, karena masyarakat punya tanggung jawab itu gitu ya, karena frekuensi itu bukan punya radio ABC, Ya, betul Pak, betul. bukan punya TV ABC gitu ya, tapi frekuensi itu milik kita semua, milik masyarakat Indonesia, Betul. milik masyarakat Jawa Barat gitu ya, yang kemudian dipinjamkan kepada TV dan radio oleh siapa? Oleh pemerintah atas nama negara kan seperti Iya, itu. Nah, betul. sehingga kita bertanggung jawab untuk sama-sama mengawasi itu. Betul Pak. Nah, gitu kan. Segitu ya. Oke, betul Pak, betul. Oke, dari tadi Arsi concern terhadap kata sehat itu Pak, Ya, yang betul. udah Bapak singgung dari tadi. Nah, Betul. penyiaran yang sehat itu yang kayak gimana Pak? Contohnya? Ya paling tidak di Undang-Undang 32 tahun 2002 dan aturan yang kami bikin ada yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya Kang Ars ya. Paling tidak program isi siaran di radio dan televisi itu tidak mengandung kekerasan. Oke. Ya, baik fisik maupun non fisik ya, verbal maupun non verbal. Yang kedua, tidak boleh mempertontonkan misalkan adegan seks, Oke. tidak boleh mempertontonkan hedonisme Oke. ya, poya-poya gitu ya. Flexing lah. Ya, flexing ya. Tidak boleh mempertontonkan rokok, Oke. narkoba ya, bullying ya, bully gitu Iya. ya, miras ya, dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya ya yang kemudian bisa dianggap itu diindikasikan melanggar. Melanggar. Ya, ambil contoh misalkan ini untuk kawan-kawan muda gitu ya yang melihat bahwa ketika ada program apa yang blocking time, seolah-olah membeli waktu gitu ya, kayak contoh ya nikahan artis. Oke. Ya. Dan nikahan artis itu apa bagi KPI Jawa Barat itu melanggar karena hak publik itu dirampas untuk mendapatkan informasi hanya untuk nikahan kelompok tertentu. Kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan publik ya. Iya, betul Pak. Karena kalau ngomongin kepentingan publik itu berkaitan dengan apa pertahanan negara, tentang keuangan negara gitu ya, lalu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pidana ya. Nah, ini yang kemudian banyak masyarakat yang apa belum paham tuh Kang Arsi ya. Betul Pak. Bahwa nikahan artis itu salah satunya itu nggak boleh, flexing itu nggak boleh kan gitu ya. Iya. Saya juga baru tahu barusan sebenarnya kalau masalah flexing itu ternyata dilarang di dunia penyiaran seperti Ya. itu Pak. Karena kirain mungkin fair-fair aja gitu. Ya. Karena kan emang di TV atau kalau radio mungkin udah jarang ya. Ya. Tapi di TV itu mungkin masih banyak ya Pak yang Betul. acara-acara flexing seperti Ya. itu. Oke, lanjut Pak. Kan tadi kita bahas TV. Sekarang Arsi mau nanya tentang radio nih Pak. Ya. Gimana sih KPID Jabar ini melakukan pemantauan terhadap isi siaran radio Pak? Sama sih sebenarnya ya, Sama aja. prosesnya sama gitu ya, tapi memang kalau radio kan ada satu aplikasi ya yang kemudian dibikin oleh orang luar gitu yang ambil contoh misalkan Radio Garden ya, kalau pernah dengar ya, itu kumpulan radio-radio yang kemudian program siarannya itu ada di situ. Jadi yaitu mempermudah untuk kita mengawasi ya. Oke. Ya, Kang Arsi ya. Lalu misalkan apa namanya radio-radio yang kemudian apa program-programnya itu kita lakukan Monef ya. Oke. Monitoring, evaluasi dan penertiban tuh. Jadi yang namanya monitoring dan evaluasi kita datengin satu-satu lembaga penyiaran termasuk radio untuk memeriksa kesehatannya. Maksudnya kesehatan itu siaran nggak gitu ya. Iya. Ada kerusakan nggak, manajemennya seperti apa, lalu ada penertiban itu karena amanat undang-undang kami berhak untuk meminta program ya isi siaran dari radio tersebut Kang Arsi. Maksud dari meminta program itu seperti apa Pak? Jadi kita misalkan apa meminta program isi siaran gitu ya, format programnya itu selama 3 bulan misalkan.
itu rekaman gitu, dikumpulin gitu ya. Untuk apa? Misalkan untuk kalau sistem pemantauan yang ada di kantor itu ada yang terlewat ya pelanggarannya gitu ya. Karena misalkan namanya human gitu ya, namanya manusia pasti ada errornya kan gitu ya. Ya human error apalagi teknologi, maka itu menjadi salah satu strategi gitu ya. Ketika ada human error atau sistem error gitu ya di kantor gitu. Sekarang harusnya. Oke, jadi sebenarnya nggak beda jauh juga ternyata ya dari itu, Pak. Secara regulasi pun mungkin masih sama atau ada perbedaan sedikit? Sama, jadi semuanya di Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Lalu di P3SPS gitu ya. Tapi kalau untuk regulasi umumnya sama ya, tidak boleh. Nah ini Kang Arsy ya, ini untuk apa namanya sahabat-sahabat ya yang melihat ya podcast ini. Jadi KPI Jawa Barat ini pernah mengeluarkan surat edaran tahun 2016, tahun 2019, diikuti surat edaran KPI Pusat tahun 2021 tentang pembatasan lagu. Ya, di radio. Ya, kenapa membatasi lagu? Karena banyak lagu liriknya itu yang mengarah pada satu ya. Ini mengarah pada apa namanya? Seksualitas. Gitu ya. Kasar, kata-kata kasar, menyebutkan masalah narkoba ya. Nah, sehingga kami sering dibully tuh gitu ya. Kenapa sih misalkan KPI ya, Kang Arsy ya, melarang lagu, jadi bukan dilarang karena program siaran itu ada klasifikasi umur. Betul, Pak. Ya. Ada umur pra-anak, anak misalkan ya, remaja, dewasa. Nah itu yang tadi itu adalah konten dewasa. Kalau bukan dilarang, tapi silakan diputar jam 10 malam. Ya termasuk tidak hanya lagu barat ya, lagu Indonesia, lagu daerah gitu ya. Itu banyak yang kemudian mengarahnya pada permasalahan-permasalahan tidak layak didengarkan untuk anak dan remaja. Betul, Pak. Kayaknya Arsy pernah baca kalau nggak salah entah di sosmed atau di koran tentang masalah ini, Pak, waktu tahun 2021. Ternyata 2021 2022 ya kami dibully gitu ya. Dan tidak hanya itu, yang nikahan artis itu kami dibully dan menyerangnya ke pribadi ya. Saya diserang sampai Instagram saya hilang. Waduh. Jadi 2021 itu Instagram saya hilang. Hilang. Bukan lagi shadow ban tapi hilang ya? Hilang. Tapi itu balik lagi nggak Pak IG-nya? Enggak, saya bikin yang baru. Aduh. Kekuatan netizen ini. Netizen ini luar biasa ya. Betul, Pak. Urusan seperti itu ya. Jadi ya itu resiko ya. Maksudnya resiko karena kita mengeluarkan kebijakan yang kemudian kebijakan itu kan tidak semua masyarakat menerima. Akan menimbulkan pro kontra. Ya, betul. Nah, untuk tadi pemantauan siaran radio itu, Pak, ada nggak sih dari KPID untuk menerapkan standarisasi tertentu, Pak? Ya, standarisasinya bahwa kita melakukan sekolah P3SPS, ya, sekolah pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, itu menginterpretasikan bahwa bagaimana regulasi yang kami bikin turunan dari Undang-Undang 32 itu. Jadi standarnya itu ya, maksudnya ya, urusan misalkan teknis, penyiarnya harus menggunakan ya bahasa yang sopan apa segala macam, bahasa anak muda ya silakan aja. Tapi yang jelas masalah konten, masalah program itu harus menaati regulasi atau aturan. Karena tadi ya Kang Arsy, saya sekali lagi bilang bahwa aturan itu dibikin untuk keselamatan masyarakat. Betul, Pak. Nah, kalau ngomongin keselamatan masyarakat, Kang Arsy ya, itu mikirnya kita jangan mikir tentang keselamatan fisik, jatuh gitu ya, Pak, misalkan ya, tapi keselamatan non fisik. Apa keselamatan non fisik itu? Salah satunya itu cara berpikir, ya, pola pikir gitu ya, dan ini berkaitan dengan nanti perilaku ya, karena kan perilaku itu perilaku manusia itu keluar atau dilakukan itu karena ada frame of reference. Itu apa yang kemudian kita lihat, apa yang kita dengar kan gitu ya. Nah, sehingga ini
yang menjadi titik poin bahwa keselamatan masyarakat itu tidak hanya fisik, tapi berpikir yang kemudian nanti akan larinya ke perilaku. Oke, mungkin itu juga berhubungan dengan bagaimana SDM kita itu tercipta seperti itu. Betul Kang Arsi. Oke, jadi mungkin segini dulu, kita break dulu Pak. Siap. Oke, Sobat Brosa jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube Brosa TV. Halo Sobat Brosa, balik lagi di Brosa TV, di Brosa Podcast Room. Nah, tadi kan masih bersama Bapak Dr. Adiana Slamet MSI. Oke Pak, kita lanjut Pak bincang-bincangnya. Siap, Kang Arsi. Tadi yang terakhir itu mungkin mengenai standarisasi ya Pak. Ya. Nah, kalau sekarang tuh mungkin lebih ke sudut pandang atau POV dari KPID Jabar terhadap media sosial Pak. Membahayakan. Oke. Ya. Sebagai, kalau kita nariknya sebagai warga negara yang kemudian harus melihat tadi ya keselamatan gitu ya, sangat mengkhawatirkan dan mengancam ya. Jadi ini agak serius ya Kak Arsi. Oke, Pak. Karena memang ini ancamannya serius. Kan karena masyarakat Jawa Barat ini pengguna media sosialnya terbesar se Indonesia dengan penduduk 49,7 juta jiwa, pengguna aktif internet ya itu 35 juta kurang lebih ya. Nah, artinya bahwa saya analogikan gini Kak Ars ya. Jadi ketika kita masuk pada cyberspace atau ruang cyber gitu ya, atau internet, kita ini seperti masuk ke dalam tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah. Human, manusia, kita sebagai warga bangsa itu sebagai pemulung. Memulung apa yang kemudian yang masih punya nilai di internet. Ya. Nah, cuman problemnya gitu ya. Ini kita mulungnya ini bener nggak? Ya? Iya, betul Pak. Maksudnya mulungnya bener nggak itu ngambilnya yang masih punya nilai nggak? Ya. Ya, masih punya value nggak? Yang namanya nilai dalam hidup manusia itu kan sesuatu yang bermakna dan benar, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian saya bilang mengancam gitu ya. Nah, sehingga tadi di awal gitu ya, kita tidak bisa menghindari disrupsi teknologi dan disrupsi informasi ya, tapi kemudian jangan sampai teknologi dan banyaknya informasi ini akhirnya merusak. Ya, kayak gitu ya. Nah, sehingga gitu Kak Arsi ya, dari argumentasi tadi mengancam gitu ya. Kalau misalkan negara ya, bahasa saya itu kan harus hadir. Harus hadirnya seperti apa? Paling tidak gitu ya, untuk membuat regulasi atau aturan. Nah, di Indonesia ini kan cuma 2 undang-undang yang kemudian aturan ya Kak Arsi ya, yang kemudian implikasi pada internet ini. Satu, undang-undang PSE. Undang-undang PSE itu adalah undang-undang yang mengatur bahwa bagaimana platform global masuk ke Indonesia itu harus izin. Ya. Kedua, ini undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE itu adalah undang-undang delik aduan. Nah, bagi kami gitu ya, masalah media sosial dan internet itu negara belum hadir karena belum ada institusi dan instrumen undang-undang untuk melarang secara khusus mungkin. Secara khusus ya. Ambil contoh misalkan ya, ini punten sekali ya. Ini kita bicara 35 juta jiwa itu pengguna internet di Jawa Barat, hampir 70% itu anak-anak muda. Ya, generasinya Kang Arsi ya. Nah, konsumsi itu gitu ya, itu begitu bebas. Ya, jadi saya harus ngomong kayak gini nih, gitu ya, begitu bebas, ya. Dan kenapa kemudian mengancam? Kalau kita tidak bisa sebagai pemulung yang tahu bahwa konten ini punya value. Maka itu akan merusak, ya, gitu ya, diri kita dan mungkin merusak orang lain. Nah, sehingga kalau hari ini misalkan kita sedikit saja Kang Arsi, kita komparasi gitu ya dengan negara lain. Ya. Australia sekarang lagi membuat rancangan undang-undang sirkuit internal.
untuk membatasi warga negaranya mengakses gitu ya internet. Karena diancam berbahaya tadi gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan penting saya bilang gitu ya di Jawa Barat, makanya kami dengan Pak Gubernur pada waktu itu gitu merancang program Pasagi gitu ya. Dan ini lagi dibikin aturannya, peraturan gubernur. Apa tujuannya? Yaitu ya untuk keselamatan masyarakat Jawa Barat. Seperti itu kan. Oke, jadi program Pasagi ini tuh sebenarnya baru mau akan terrealisasi seperti itu, Pak. Betul, karena aturannya lagi dibikin ya, harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Oke, yang tadi kan mungkin dampaknya ini tuh berbahaya terhadap masyarakat khususnya di Jawa Barat nih, Pak. Betul. Kalau misalkan media sosial sendiri itu mungkin terutama buat terhadap dunia penyiaran, Pak. Ada nggak sih dampak yang secara khusus tuh mempengaruhi media penyiaran seperti itu, Pak? Banyak ya dampak. Kita lihat dua sisi ya, dampak positif dan dampak negatif. Saya coba lihat dampak positif dulu. Bahwa lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi itu tidak memakai basis internet. Maka dalam kajian komunikasi itu ada yang namanya konvergensi media. Ya. Jadi yang menggunakan frekuensi jalan, tapi kemudian relate dengan YouTube, dengan TikTok gitu ya, dengan Instagram ya. Kang Arsy gitu jangankan di Indonesia ini kan termasuknya telat ya memanfaatkan basis internet. Kalau kita melihat misalkan CNN, kalau kita melihat VOA ya, media-media luar itu, Reuters misalkan, NHK itu sudah lama tuh institusi media-media ini pasti punya akun di TikTok ya. Iya betul Pak, betul. Nah, untuk distribusi informasi itu tidak hanya yang menggunakan frekuensi tapi lebih luas tuh ya. Itu dampak positifnya. Dan secara ekonomi juga gitu ya. YouTube apa segala macam itu bisa jadi tambahan penghasilan gitu ya. Dari subscribe ya, subscribe, dari like gitu ya. Ada iklan masuk apa segala macam. Tapi kemudian dampak negatifnya gitu ya. Ini tadi yang tadi saya bilang seolah-olah masyarakat ini meninggalkan radio dan televisi dan menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi Kang Arsy gini ya, ada penelitian tahun 2022 yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini dalam mempercayai informasi ini hanya dari lembaga penyiaran. Yang dipercaya, informasi yang dipercaya ya. Iya. Jadi firm bahwa ini benar, bukan hoax ya, itu di lembaga penyiaran itu kurang lebih 47,9% ya. Presentasenya ya. Nah, sehingga memang secara ekonomi misalkan ya, karena masalah iklan. Nah, sekarang institusi-institusi banyak misalkan yang beriklan itu di TikTok ya, TikTok Ads misalkan ya, Instagram Ads ya, Facebook Ads, Twitter Ads. Nah, sehingga ceruk iklan gitu ya akan mempengaruhi penghasilan yang ada di radio maupun televisi. Itu negatifnya ya. Oh, negatifnya seperti itu. Nah kalau untuk media sosial sendiri nih Pak, KPI itu sebenarnya menaungi secara langsung nggak sih terhadap media sosial ini? Secara regulasi kami tidak mengurusi sebenarnya ya, media sosial, karena Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS itu kami lembaga negara yang mengurusi masalah penyiaran yang berbasiskan internet. Tapi kemudian kami mendorong revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 supaya memang internet ini bisa juga diawasi, karena contoh ini podcast SMK Brosa misalkan, ini kan bagian dari penyiaran ya. Gitu ya. Jadi ini kan bagian dari penyiaran, tapi kemudian interpretasi penyiaran diperluas yang menggunakan internet. Nah, ini kami lagi mendorong bahwa bagaimana negara hadir tadi ya. Ya, untuk melakukan pengawasan gitu ya, sehingga Undang-Undang 32 tahun 2002 itu penyiarannya itu tidak hanya yang berbasiskan frekuensi, tapi yang berbasiskan internet juga. Gitu kan.
Oke, jadi kira-kira nih Pak, berapa lama lagi nih kalau KPID atau KPI pusat atau negara akan menaungi media sosial Pak? Ini tergantung bahasa kampus ya. Oke. Ini punten ya, saya bilangnya bahasa kamu itu political will. Oke. Gitu ya. Iya. Political will dari siapa gitu ya? Dari elit politik gitu ya, yang kemudian mempercepat gitu ya rancangan Undang-Undang 32 tahun 2002 ini disahkan. Oke. Gitu ya. Nah, kita kan bergantungnya pada elit ya. Bisa elit politik ini dari Komisi 1 DPR RI gitu ya, dari kementerian bertemu, dari owners pemilik media apa segala macam. Ya, ya saya sih berharapnya ini secepatnya gitu ya, sehingga tadi ya problem-problem yang ada di cyberspace gitu ya itu bisa teratasi. Betul, betul. Karena mungkin selama ini dari pihak KPID atau maupun KPI pusat itu mungkin agak nanggung mungkin ya Pak mau turun, tapi nggak ada wewenang seperti itu mungkin ya Pak. Betul. Oke, jadi mungkin bisa secepatnya Pak ya. Harusnya secepatnya ya. Iya betul Pak. Kalau argumentasinya untuk menyelamatkan masyarakat. Iya betul Pak, setuju. Nah kalau misalkan ini nih Pak, untuk media penyiaran kan ini berbasis frekuensi ya, terutama mungkin radio, televisi seperti itu. Nah, sekarang media digital itu lagi berkembang nih. Masih relevan nggak sih penyiaran berbasis frekuensi ini terhadap media digital untuk era saat ini? Nah, Kang Arsi ini kata digital itu ada dua perspektif. Oke. Digital yang memakai frekuensi, kalau di televisi itu ada TV digital gitu ya. Yang kemudian kebijakannya itu tertuang dalam undang-undang ya nomor 11 gitu ya tahun 2020 tentang undang-undang cipta kerja gitu ya. Ada yang namanya kebijakan analog switch off ya. Itu berbasis digital juga. Nah, ini lagi didorong bahwa bagaimana radio juga untuk menjadi radio digital yang memakai basis frekuensi. Lalu digital yang dalam perspektif yang kemudian memakai internet, ya. Nah, ini dua-duanya kemudian saya pikir harus jalan, ya, saling melengkapi, ya. Betul. Tidak saling meniadakan kayak gitu ya. Nah, sehingga memang kalau dalam perspektif hari ini misalkan ya, akhirnya industri penyiaran atau kita semua harus berpikir bahwa bagaimana mengkonvergenkan, menyatukan gitu ya. Ya itu ya, konvergensi tadi ya. Yang kemudian digital yang berbasiskan frekuensi dan digital yang berbasiskan internet. Oke, jadi mungkin seperti kalau perusahaan itu merger seperti itu ya. Disatukan. Oke, jadi mungkin win-win solution juga ya Pak? Betul. Karena kalau misalkan kita frekuensinya ditiadakan menjadi media digital, mungkin sayang juga ya Pak, tidak dimanfaatkan. Betul. Oke. Nah, buat peran KPID Jabar ini tuh Pak, gimana sih dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan media digital sendiri Pak? Ya paling tidak kami gitu ya Kak Arsi ya harus coba memberikan case ya. Kasus ketika misalkan ini punten ya ada kejadian anak SMA gitu ya melawan orang tuanya meminta motor setelah melihat sinetron. Ya, gitu ya. Kan ada ya? Drama banget itu drama tuh ya, sampai mengancam orang tuanya ya. Ada misalkan dulu itu anak-anak yang setelah nonton tayangan Smackdown ya, itu ditiru. Dan memang karena saya juga adalah pengajar gitu ya, dosen di salah satu universitas Kang Arsi. Jadi ada riset, ada penelitian yang kemudian ada 2 kamar ya Kang Arsi ya, 2 kamar. Itu 2 kamar itu satu kamar itu dikasih tontonan yang mellow. Satu kamar lagi itu dikasih tontonan yang adegan kekerasan fisik. Satu kamar itu diisi 15 orang. Ya itu masuk semua. Dan itu durasinya kurang lebih 25 sampai 30 menit untuk nonton gitu ya. Itu tayangan-tayangan itu. Nah, setelah 30 menit itu dibuka lalu suruh main ya.
anak-anak itu. Jadi dari 15 anak itu gitu ya, masing-masing kamar itu banyak yang kemudian meniru apa yang kemudian ada gitu ya, tayangan yang ada di kamar itu ya. Nah, kenapa meniru? Kalau belajar psikologi misalkan ya, ada proses imitasi namanya gitu ya. Anak-anak itu kan peniru yang handal, betul, peniru yang ulung ya gitu ya. Nah, sehingga ini yang kemudian harus coba dilihat dan diwaspadai ya, bahwa jangan sampai kemudian kan kayak gitu ya, bahaya yang kemudian dimunculkan oleh lembaga penyiaran kalau tidak ada regulasi, kalau tidak diawasi, ini akan merusak tanda betul, kutip ya. Betul. Seperti itu kan. Oke, mungkin kata berbahaya tadi itu relate ya Pak ke studi kasus yang tadi itu. Betul. Karena emang begitu ganas mungkinnya bisa dibilang dampak dari media digital ataupun penyiaran yang tidak sehat seperti itu. Betul. Oke, nah ada tantangan tersendiri nggak sih Pak dari KPID Jabar dalam upaya yang buat menarik minat anak muda terhadap dunia penyiaran Pak? Ada nggak? Ini kita bicaranya how to convince ya, bagaimana kita meyakinkan anak-anak muda ini gitu ya. Tapi meyakinkannya ini tidak hanya efeknya itu untuk anak muda itu sendiri, tapi harus berpikir bahwa tayangan apa yang dilihat dan didengar gitu ya, kalau anak mudanya care terhadap permasalahan penyiaran, itu yang diselamatkan itu generasi setelahnya, atau generasi sebelumnya, ya, adik-adiknya kan ya itu ya, bahkan gitu ya, bisa menyelamatkan ibu ya dari kawan-kawan muda ini dari tayangan-tayangan yang kemudian dianggap biasa ya, sinetron kan ya. Flexing itu kan bagian, ada kejadian gini Kang Arsi, ini kita coba melihat secara utuh ya. Ada kejadian satu keluarga di mana ibu atau perempuannya itu menuntut suaminya untuk seperti apa yang dilihat. Ya, dan ini problem tuh, ya problem ya. Betul Pak, betul. Salah satunya itu ya, efeknya itu ya. Dan sehingga emang ini yang kemudian harus dilihat utuh, bahwa generasi muda itu, Kang Arsi, di negara manapun terutama di Indonesia, itu yang menyelamatkan negara dan bangsa ini itu adalah anak muda. Betul Pak. Nah, sehingga proses penyadaran itu gitu ya yang kemudian harus kita lakukan. Berat nggak? Sangat berat. Sangat berat. Kenapa berat? Karena habit. Ya, betul Pak. Habit anak-anak muda ini atau media habitnya itu tidak lagi televisi dan radio gitu ya, tapi gadget kan gitu ya, dan sosial media ya seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya Pak problem-problem yang bermunculan. Betul. Tapi kita sebisa mungkin harus tetap bisa mengatasi problem-problem tersebut. Harus. Karena tadi mungkin masalahnya berat-berat nih Pak. Sekarang kita yang ringan-ringan aja lah. Kita masuk ke games nih Pak. Jadi gamesnya ini tuh nanti Arsi nyediain 2 kata. Bapak pilih salah satunya. Harus milih ya? Milih salah satunya. Karena memang hidup ini harus milih ya? Betul Pak. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Dan harus menanggung konsekuensi dari pilihan itu ya. Betul sekali. Oke. Ke yang pertama nih Pak. Radio atau televisi? Televisi. Kenapa Pak? Karena dia utuh. Ya. Oh betul. Audio dan visual seperti itu. Oke, utuh. Gitu ya. Oke. Diterima, alasannya diterima. Oke. Lanjut Pak. Jurnalistik atau artistik? Jurnalistik. Kenapa Pak? Artistik itu hanya melihat keindahan, kadang tanpa tanpa ada satu realitas yang kemudian untuk diinformasikannya. Oke. Jadi terlalu hiburan banget gitu ya? Ya. Oke. Ya. Lanjut Pak. Ini yang tadi nih. Ya. Inovatif atau kolaboratif? Kolaboratif. Kenapa Pak? Karena inovatif itu akan keluar ketika kita berdiskusi dengan banyak orang. Ide itu akan muncul ketika kita banyak silaturahim. Betul banget. Gitu ya, bener nggak? Betul Pak, betul. Karena kalau misalkan kita mikir sendiri kadang nggak keluar tuh Pak pikirannya. Kalau diskusi kan banyak otak, bakal bermunculan ide juga. Oke, lanjut Pak.
On air atau off air? On air. Kenapa, Pak? Ada tantangan sendiri bahwa kita harus menjaga apa yang kemudian kita ucapkan dan perilaku yang kita tampilkan. Harus bisa mengerem, Pak. Ya? Yes. Oke, ini yang terakhir, Pak. Ya. Siaran radio atau podcast? Radio. Kenapa, Pak? Karena di radio aturannya jelas, Oke. ya. Podcast ini kan belum jelas, Iya. ya. Sehingga tadi ya bahwa on air di radio itu bagian dari kita juga melatih diri untuk menaati apa yang kemudian ada di negara ini. Oke, betul. Gitu kan. Karena mungkin kalau podcast belum terlalu banyak aturan atau lembaga yang bisa menaungi secara langsung ya, Pak. Betul. Oke, jadi mungkin cukup sudah, Pak teman. Udah cukup pertanyaannya, ada lagi nggak? Udah, ini udah lumayan berat. Oke, makasih banyak, Pak. Siap, udah datang ngasih silaturahmi di Brosa, di Brosa Podcast Room. Mungkin nanti bisa main-main lagi lah ke sini. Siap. Insyaallah. Siap. Mungkin buat sobat Brosa juga yang udah nonton, udah pantengin terus di Brosa, Brosa TV tentunya. Tetap stay tune terus, jangan pindah channel karena channel edukasi hanya ada di Brosa TV. Oke, Brosa TV, your education channel, Brosa Podcast Room, ruang kreativitas dan pendidikan. And bye-bye. Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas.